Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, sahabat semuanya, ketemu lagi di channel saya Desviranif. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah merumuskan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran di PAUD. Merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran merupakan bagian dari komponen keempat dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajarannya, mari kita lihat terlebih dahulu elemen capaian pembelajaran di PAUD. Ada 3 elemen capaian pembelajaran di PAUD. Yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti, yang kedua jati diri, dan yang ketiga dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan kompetensi di dalam ketiga elemen inilah yang akan kita identifikasi dan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Sehingga kita dapat merancang pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Perlu diperhatikan, penyusunan tujuan pembelajaran di PAUD juga perlu mempertimbangkan laju perkembangan anak, tidak hanya mengejar konten atau materi seperti pada jenjang lainnya. Kemudian perhatikan juga visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Cara yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dengan menggunakan kalimat pada sub-elemen capaian pembelajaran. Sebagai contoh pada elemen jati diri, sub-elemen anak mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Kalimat sub-elemen ini langsung digunakan sebagai tujuan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Jadi dapat dirumuskan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu anak mengenali emosi diri, anak mengekspresikan emosi secara sehat, anak mengelola emosi diri, anak membangun hubungan sosial yang sehat. Dari beberapa tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan tadi, maka kita dapat mengurutkan tujuan pembelajaran tersebut menjadi alur tujuan pembelajaran. Ada beberapa cara dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengurutan tujuan pembelajaran dari yang konkret ke yang abstrak. Yang kedua, pengurutan tujuan pembelajaran dari yang umum ke yang khusus. Yang ketiga, pengurutan tujuan pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit. Yang keempat, pengurutan hierarki, yaitu dari kompetensi yang lebih sederhana ke yang lebih kompleks. Yang kelima, pengurutan prosedural, yaitu penyusunan berdasarkan tahapan yang dilaluinya. Dan yang keenam, pengurutan berdasarkan scaffolding atau dukungan yang diberikan. Dari beberapa cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan sebelumnya dapat kita susun dari kompetensi yang lebih sederhana ke kompetensi yang lebih kompleks. Maka alur tujuan pembelajarannya TP1, anak mengenali emosi diri, TP2, anak mengekspresikan emosi secara sehat, TP3, anak dapat mengelola emosi diri, dan TP4, anak dapat membangun hubungan sosial yang sehat. Perlu diingat bahwa alur tujuan pembelajaran adalah urutan tujuan-tujuan pembelajaran, bukan turunan dari tujuan pembelajaran yang ada. Dari tujuan pembelajaran yang telah kita buat di tingkat satuan, maka tujuan pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran di tingkat kelas jika tujuan pembelajaran di tingkat satuan masih bersifat umum, seperti anak mengenali emosi diri. Nah, pendidik dapat menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran di tingkat kelas menjadi anak mengenali emosi senang, marah, sedih, takut, dan jijik. Adapun cara kedua merumuskan tujuan pembelajaran adalah dengan menganalisis kompetensi dan cakupan materi pada sub-elemen capaian pembelajaran. Sebagai contoh dapat kita lihat pada elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Sub-elemen, anak-anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca dan pra-menulis. Kompetensi yang teridentifikasi dari sub-elemen tersebut adalah kemampuan pra-membaca dan pra-menulis.
Selanjutnya, beberapa materi yang teridentifikasi berkaitan dengan kemampuan pra-membaca dan pra-menulis tersebut, antara lain simbol, gambar, bentuk, dan huruf. Berdasarkan identifikasi kompetensi dan lingkup materi, maka dapat kita rumuskan beberapa tujuan pembelajaran di antaranya. Yang pertama, anak memahami makna dari simbol dan gambar yang ada di lingkungan sekitar, serta mampu mengkomunikasikan pemahamannya melalui beragam media. Tujuan pembelajaran yang kedua, anak menunjukkan minat pada bentuk-bentuk dan huruf-huruf, menamainya, dan mengasosiasikan nama huruf dengan simbolnya. Dari kedua cara merumuskan tujuan pembelajaran tersebut, maka Bapak Ibu dapat memilih salah satu di antara cara yang ada sesuaikan dengan kemampuan satuan pendidikan masing-masing. Bapak, Ibu guru, dan sahabat semuanya, demikian materi tentang cara merumuskan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komentarnya ya Bapak Ibu. Terima kasih.